Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Monggo sareng-sareng nyuwun tutungah dumateng Allah Subhanahu wa taala, mugi-mugi angsal ingkang manfaat lan barokah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wasahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana ya rabbal alamin. Qala mu'allif rahimahullah, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa amma shiddataha, angin bestine utawi berate abote akobah ilmu. Fabdhul, mongko becik mencurahkan sira nafsaka ing awak dhewe ira fil ikhlasin dalam ikhlas. Fi talabil ilmi nalikanin pados ilmu. Falyakun lan becik ana apa sia talabu nyopreh talaba dirayatin ing ilmu dirayah. La talaba riwayatin, bukan sekedar pados nyopreh riwayat. Kali ini kula panjenengan akan membahas tentang pantangan-pantangan, hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang thalibul ilmi berkaitan khusus dengan masalah hati. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah bahwa saat kula panjenengan menempuh akobah ilmu atau tanjakan ilmu niki, yang perlu diingat adalah syiddataha, bahwa saat menempuh akobah ilmu niki harus siap-siap, karena di akobah ini berat sanggane. Oleh karena berat sanggane, cara Imam Ghazali, fabdhul nafsak fil ikhlasi, ayo ikhlas. Insya Allah ikhlas nanti nggih mboten berat sanggane. Ikhlas dalam mencari ilmu. Nah, supaya ikhlas dalam mencari ilmu ini saged, maka di antara hal yang perlu dilakukan terus Imam Al-Ghazali, wal yakun at-talabu talabati dirayah. Becik golek ngelmu dirayah, talabat dirayah. Nah, ini yang perlu kita pelajari. Yang dimaksud dengan talabat dirayah adalah pados ilmu dengan niat bitahsilihi, lek wis oleh ilmu izalatal jahli, ben supaya kebodohan sing ana awak dhewe niki ora ana ilang. Wa an sairil juhali, utawa menghilangkan kebodohan-kebodohan yang ada di sekitar kula panjenengan. Ini yang perlu dipegang. Ini namanya dirayah. Wa ihyaiddin, niate adalah untuk ngurip-ngurip agamane Gusti Allah. Entah itu ngurip-ngurip dalam bentuk majelis taklim, dalam bentuk halaqah, dalam bentuk pembelajaran, atau ihyauddin, ngurip-ngurip agama lewat lidah kula panjenengan, ngurip-ngurip agama lewat lisane, lewat tindak tanduke. Niki termasuk ihyauddin. Wa ibqa'il Islam, niate sing nomor 3, wa ibqa'il Islam ya apa? Supaya kita punya sumbangsi agar eksistensi Islam di dunia ini tetap berkibar, terutama eksistensi kita sebagai seorang muslim, terutama lagi agar supaya keislaman ini tetap mengakar dan kokoh ning ngene manah kula panjenengan sedaya. Tentu hal itu semua bil ilmi, kudu didasari kelawan ngilmu. Demikian juga wadaral akhirah, agar supaya kula panjenengan saged dadi tiyang sing slamet ana ing ngene akhirat. Berikutnya waridallahi ta'ala, talabu dirayah niki, ilmu dirayah niku tujuane Arab ambek ridane Gusti Allah. Wa tanwi bidzalika asyukr ala ni'matil aqli. Niat yang demikian rupa itu adalah sebagai bentuk implementasi dari rasa syukur kula panjenengan ala nikmatil aqli, ing atase nikmat akal sing sampun diwehaken dening kula panjenengan. Nah, ini mencari ilmu sebagai bentuk syukur karena kita ini diberikan akal yang sehat. Yang coba misalnya yang akal yang mboten sehat, yuk
tekon dikate pados ilmu akale mboten sehat. Kadzalika ni'mati sihhatil badan. Gusti Allah ngawahi kesehatan badan, ngekei kesehatan jasmani. Maka talabul ilmi, pados ilmu itu juga sebagai bentuk implementasi rasa syukur kita kepada Allah atas jasad fisik sing sehat ini. Selama jasad ini sehat, insya Allah kaki akan bisa diajak untuk melangkah, untuk talabul ilmi. Selama tangan ini sehat, insya Allah tangan ini bisa diajak untuk menulis ilmu. Ketika mata ini sehat, maka mata insya Allah masih bisa diajak untuk melihat ilmu, untuk melihat Al-Quran, untuk melihat Alkitab. Selama lisan ini sehat, insya Allah lisan ini bisa diajak untuk membaca ilmu. Nah, itu semua sebagai bentuk implementasi syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iki sing diwastani dengan ilmu dirayah, talabud dirayah. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah la talaba riwayat. Jangan hanya sekedar mencari riwayat. Maksudnya apa? Ay alhamlu wan naqlu minal ulama'i litukhbiran nas. Mencari ilmu hanya pada fase atau proses membawa, memindah dari satu ulama atau ulama yang lainnya kepada diri kita. Setelah sampai kepada diri kita informasi ilmu kui, kemudian diberitakan kepada orang lain. Tidak hanya itu. Memang contohnya ngeten, ngaji maca kitab, terus ono kata-kata sing pas, ajaran sing pas, berkui kemudian kui share neng konco kui. Bukan hanya sekedar itu. Kui ngaji mbuh ngaji model onlinean, mbuh ngaji model offlinean, mbuh talaki, mbuh enggak talaki. Ning tujuane ngaji kemudian ben saged iso digawe share-sharean nang ini status sosial media sirah. Ning iki namanya riwayat. Bukan itu wing tujuane pados ilmu. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Pun berikutnya hal yang perlu diperhatikan bagi orang yang sedang menempuh jalan aqobah ilmu atau talabul ilmi. Wa'lam lan becik ngawur sira annal khatara setune bahayane talabul ilmi ku azimun ageng sanget. Faman mongko utawi sapane wong iku talaba nyopre sapa seman al ilma ing ilmu liyasrifa supaya merkoleh sapa seman bi kelawan ilmu ngoleh apa wujuhan nasi ing alem-aleme menungsa, ing pengakuane menungsa, ing perhatiane menungsa ilahi maring eman. Pantangan yang harus dihindari oleh thalabul ilmi adalah jangan sampai mencari ilmu itu tujuannya untuk mendapatkan perhatian, pengakuan dari orang-orang yang ada di sekitar atau siapapun saja. Ini benar-benar harus dihindari. Artinya ngeten, talibul ilmi atau kalau penjenengan sing angsal ilmu sak pira wae, yang perlu untuk dihindari adalah jangan merasa kita itu sebagai orang yang paling dibutuhkan di tengah masyarakat. Jangan ada yang merasa bahwa tanpa ada saya misalnya musolah kuwi gak melaku, tanpa ada saya masjid ini gak melaku, tanpa ada saya misalnya negara iki rahmaku. Tidak boleh ada yang seperti itu. Bahkan sekelas nabi, sekelas para rasul tidak seperti itu, padahal mereka itu adalah yang paling zero, yang paling super, yang paling dari sekian manusia yang ada di muka bumi ini. Tetapi tidak ada yang merasa seperti itu. Ingatkah kita pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedo, apa yang terjadi? Seakan-akan sahabat itu tidak bisa menerima. Yang seakan-akan sahabat ini mboten percaya lek Kanjeng Nabi niki sedo. Tiba datang sosok Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia berkata kepada sahabat termasuk Sayyidina Umar pada saat itu. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Ala man kana ya'budu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menyembah Muhammad
fa inna Muhammadan qad mata, maka Muhammad sudah wafat. Wa man kana ya'budullaha, siapa yang menyembah Allah, fa innallaha hayyun la yamut, maka sesungguhnya Allah hayyun maha hidup, la yamutu tidak mati. Siapa Allah? Ini ajaran bahwa tidak boleh kita itu merasa hidup terus, ilmu kita hidup terus tanpa kita tidak jalan. Ini tidak seperti itu. Demikian juga yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasulun, tiadalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu illa rasul, seorang utusan. Qad khalat min qablihi rasul, orang-orang rasul-rasul sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad khalat, sudah lewat masa mereka itu, sudah meninggalkan dunia ini. Fa in mata, jika kemudian Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu meninggal, au qutila atau terbunuh, in qalabtum ala aqabikum, apakah engkau akan kembali kepada ajaranmu yang dulu? Artinya apa? Ini Allah mengajarkan kepada kita bahwa tiada seorang pun di dunia ini yang bisa menentukan eksistensi, kekekalan akan sesuatu. Maka yang maha mengatur segala sesuatu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Meng wong sing nggawa ngelmu, wong sing ngalim niki napa sih? Warasatul anbiya. Warasatul anbiya niki napa sih? Nggawa ngelmu supaya ditular-tularno, supaya didakwahno. Wong jenenge dakwah yok are kalane ana sing gelem diajak, ya ana are kalane sing ora. Tapi sing perlu didasari adalah lek dibutuhno ngelmune siap, tapi kalau tidak dibutuhkan ya rapopo, sing penting manfaat kangge pribadi dhewe, wabil khusus kangge keluargane dan orang-orang yang membutuhkan, supaya tidak terjebak liyasrifa bihi wujuhan nas, untuk mencari pandangan manusia. Pantangan yang berikutnya, wa yujalisa bihi al-umara, atau cari ilmu hanya untuk bisa diakui di kalangan para pembesar, supaya dia bisa duduk bersama orang-orang yang berpangkat, berjabat dan berekonomi tinggi. Jadi mencari ilmu ben saged memiliki koneksitas dengan orang-orang besar. Kemudian wa yubahiya bihin nudhara, atau mencari ilmu hanya untuk menampakkan eksistensi keilmuannya itu di hadapan orang lain, sesamanya, orang-orang yang pintar sesamanya. Ini pun juga berbahaya. Yang berikutnya adalah wa yatasadda wa tasayyada bil khutam, atau mencari ilmu hanya untuk kepentingan duniawi sementara. Ini sangat berbahaya. Maka karena itu fatijaratuhu ba'iratun wa safqatuhu khasiratun, maka barang siapa yang terjebak pada urusan ini, maka dia menjadi orang-orang yang benar-benar merugi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Rasulullah berpesan, man talabal ilma, sapane wong sing golek ngelmu liyufakhira bil ulama, menggawe bangga-banggano awake dhewe ning ngarepe para ulama, au liyumari bi sufa, utawa gawe pamer-pameran ke ngarepe wong sing boten ngerti, au liyasrifa bihi wujuhan nas, atau golek caper ngarepe menungso, adkhalahullahu an-nar, nauzubillahi min dzalik, Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Mudah-mudahan kita tidak tergolong seperti mereka itu. Maka yang perlu digarisbawahi adalah kita harus berhati-hati saat tolabul ilmi, saat menempuh akobah yang pertama, akobah ilmu itu. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.